Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Padi oleh Anissa dalam perspektif legenda Ini Anan. Tapai ubi nyaman asaya, apalagi langgannya ai kopi. Kenal meh, nama aku Anissa, mahasiswa kelas 5E. Sopa ditu kala kunau, mantau magang apa naknyan. Sopa kala mantau langkau, dalam iya meh ada ini anan. Nanam pinang dalam kuali, tumbuh lobat ngampin warengi. Itu meh kisah dari kami, asal mula Inuk Padi. Kalau nuan Kak Buma, anak lupa bah mai tanah. Kalau mau ninga cerita ya, lusa bebingan aku berkisah. Pada awal kisah, cerita ini mengkisahkan tentang 7 saudara yang tinggal di sebuah hutan. Mereka merasa kebingungan bagaimana agar dapat bertahan hidup di dalam hutan belantara yang tidak memiliki makanan dan buah-buahan. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, masing-masing mereka merubah wujudnya. Ada yang berubah menjadi ikan, ada yang berubah menjadi emas, ada yang berubah menjadi sayur, ada yang berubah menjadi buah, ada yang berubah menjadi binatang, dan lain-lain. Salah satu dari saudaranya yang paling bungsu menjelma menjadi tanaman padi yang bernama Ini Anan. Kisah ini berasal dari daerah Kampung Muncin, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam kisah ini diperankan oleh seorang nenek dan cucunya yang berusia 12 tahun. Ingin tahu kan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Dalam kisah, pada zaman dahulu di sebuah perkampungan, tinggallah seorang nenek bersama dengan cucunya. Suatu hari, si nenek dan cucunya membakar lahan hutan untuk dijadikan sebagai lahan menanam tanaman. Api melahap dengan cepat, membakar semua daun ranting dan kayu. Suara api saling bersautan satu sama lain, membuat cuaca semakin panas pada hari itu. Tambah lagi kepulan asap yang sangat tebal. Ih, manas hari itu. Pasti ala tunu kita hari itu kan, Nek? Tanya cucu pada neneknya sambil mengipas mukanya dengan daun. Au cu, untuk miala umah kita nana, kata si nenek. Apa meh tanam kita pagi, Nek? Tanya si cucu. Entah meh cu, ini pun suka meh mikir apa yang ditanam pagi. Tapi semalam ini bermimpi bertemu dengan ini Anan. Cukup di kabuma, kau bertanam. Anang lupa mingkau ini Anan. Terang si nenek. Sopa di ini Anan ya, Nek? Tanya si cucu. Entah meh, pagi meh kita mantau cu. Setelah membakar lahan hutan yang telah menjadi abu, akhirnya mereka pulang ke rumah. Dan keesokan harinya mereka kembali ke ladang. Si nenek mencoba memanggil ini Anan sesuai mimpinya beberapa hari yang lalu. Oh, ini Anan. Mona nuan, kami kak bertanam hari itu. Tapi nak tahu roti, apa yang kak ditanam? Oh, ini Anan. Mona nuan, kami kak bertanam hari itu. Tapi nak tahu roti apa yang kak ditanam? Panggil si nenek.
Karena mendengar suara yang memanggil dan menyebut namanya, akhirnya si Ini Anan keluar dari ronyung. Nenek dan cucunya kaget melihat sosok nenek tua keluar dari ronyung yang dibawa oleh mereka tadi. Ini Anan memberikan benih padi dan mengatakan syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan ketika menanam padi dan sampai dengan mengetam padi tersebut. Kemudian Ini Anan hilang begitu saja. Setelah Ini Anan pergi, mereka langsung menanam benih padi dengan gembira. Seiring dengan waktu berlalu, tumbuhlah padi-padi itu menjadi daun yang lebat dan subur. Musim panen pun telah tiba. Nenek dan cucunya memanen padi dengan bercucuran keringat di tengah terik matahari. Anehnya, setiap padi yang sudah mereka panen itu tumbuh kembali. Akai pelopa, nak ku sanggup ngotam banyak padi. Udah dikotam, tumbuh lagi. Ketika sudah bakat tuh. Keluh si cucu. Setiap hari si cucu selalu mengeluh karena merasa capek selalu memanen padi yang tak habis-habisnya. Dan si cucu lupa akan syarat-syarat dan larangan yang diberikan Ini Anan kepada mereka. Si cucu melempar ronyung dan peralatannya yang digunakan untuk memanen padi ke tanah karena merasa bosan setiap hari memanen padi. Sedangkan si nenek dengan gerakan yang lambat tidak menjadi penghambat semangatnya memanen padi. Duh, bapak pokok. Makan dulu. Nanak mengotam lagi. Oh nek, nuan udah makan. Aku makan dulu, bah. Panggil si cucu pada neneknya. Au, dulu me makan. Nana ini unyah. Si cucu merasa begitu sangat lapar dan tidak menghiraukan berapa banyak ia memasukkan nasi ke dalam piring. Setelah merasa kekenyangan, dia menghentikan makannya. Tetapi nasi di dalam piringnya masih sangat banyak. Dan si cucu tanpa merasa bersalah membuang nasi tersebut begitu saja ke tanah. Kemudian si nenek pun pulang. Sesampainya di depan pintu, si nenek terkejut melihat ronyung dan nasi yang berada di tanah. Dan nenek pun masuk ke dalam rumah. Oh cu, mona kula. Apa ngajak kula nobak ronyung ke tanah? Bukankah Ini Anan udah berposan ke kita? Nusa nobak ronyung ke tanah. Nanak padi nak mau berbuah lagi. Dengan nasi apa ngajak dibuang ke tanah pemanyak ia. Tidak ngalah ngabis. Nusa dibuang ke tanah. Mati kita kau nak kepikak Ini Anan. Tik muang nasi ke tanah. Nasihat si nenek pada cucunya. Nek, nak ya Ini Anan birang. Kan Ini Anan nak taoti. Kata si cucu dengan sikap acuh tak acuh. Oh me, Ini Anan nak mantau. Tapi kita dah ngelanggar pantang. Nana, ini takut kita kau nak sial ya. Benarlah apa yang dikatakan si nenek tadi. Setelah kejadian itu, padi yang ada di ladang mereka tak berbuah lagi. Dan seiring berjalannya waktu, penyimpanan padi mereka sudah mulai berkurang. Dan cucunya pun sadar atas perbuatannya selama ini. Akhirnya mereka mencoba kembali menanam padi tersebut dan menjalankan pesan-pesan Ini Anan dengan baik. Kepercayaan akan adanya pesan-pesan Ini Anan diyakini sampai sekarang. Amanat dari kisah ini adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala janganlah banyak mengeluh dalam menghadapi permasalahan, cobaan yang
terjadi di dalam kehidupan kita. Karena setiap kejadian itu pasti terdapat hikmahnya yang dapat kita ambil. Oleh karena itu kita harus perbanyak bersyukur dan jangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Karena berlebihan itu adalah tidak baik untuk diri kita sendiri. Angkat kuma mai bonang, di tengah jalan bertemu dengan kuku. Kalau hidup mau sonang, anang lupa banyak bersyukur. Makan nasi boras merah, anang lupa diberi kuah. Kalau mau ada tacah, anang meh tuga uah. Kuit tidur langsung kuma, angkat kuma juko abu. Kalau dah banyak koja, nusah menangu. Nugal padi sambil buruku, abis ya nyenang di belakang ai. Udah tuntung kisah kita itu. Moga meh tomo dia pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.